Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Di dalam ukuran pemusatan data berkelompok nanti ada 3, yaitu rata-rata atau mean, yang kedua median, yang ketiga modulus. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut ini. Di sini sudah ada tabel, yaitu tabel interval kelas dengan intervalnya 30 sampai dengan 39, frekuensinya 3, 40 sampai dengan 49, frekuensinya 7, 50 sampai dengan 59 itu frekuensinya 6, 60 sampai dengan 69 itu frekuensinya 4. Nah, untuk mencari yang pertama yaitu rata-rata, itu min dengan rumusnya X bar sama dengan frekuensi dikali titik tengah dibagi frekuensi. Nah, yang pertama, frekuensi di sini kita simpulkan sebagai FI. Kita hitung jumlahnya terlebih dahulu, jumlah frekuensinya. 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4, yaitu hasilnya berapa? 20. Bisa kita tuliskan 20. Lalu, untuk menghitung titik tengah, sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu tentang distribusi frekuensi. Untuk mencari titik tengah, batas atas ditambah batas bawah kita bagi 2, maka didapatkan hasilnya 34,5. Lalu begitu juga untuk yang bawahnya sampai dengan selesai. 44,5, 54,5, 64,5. Sudah. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai frekuensi dikali titik tengah. Berarti di tabel sebelahnya di sini frekuensi kali dengan titik tengah. Berarti frekuensi yang pertama itu kan 3. Kita kalikan dengan 34,5. Kita mendapatkan hasil yaitu 103,5. Lalu 7 dikali dengan 44,5 hasilnya 311,5. 6 dikali 54,5 hasilnya 327. Lalu 4 dikali 64,5 yaitu 258. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. Ini 103,5 ditambah 311,5 ditambah 327 ditambah 258, kita mendapatkan hasilnya yaitu 1000. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, lalu kita substitusikan hasil yang kita dapat itu ke rumusnya. Rumus yang pertama FIXI. FIXI yang kita dapatkan berapa jumlahnya? 1000. Berarti di sini kita tuliskan 1000 dibagi frekuensi yang kita dapatkan berapa? 20. Berarti kita bagi 20, maka hasilnya sama dengan 1000 dibagi 20 yaitu 50. Nah, sampai di sini ya. Ini untuk yang min. Selanjutnya kita lanjutkan yang kedua yaitu median. Yang kedua yaitu median. Kita masih menggunakan data yang sama. Median di sini dengan rumus tepi bawah ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median dikali panjang interval. Nah, di sini bawah kelas median. Bawah kelas median di sini kan datanya ada 20. 20 berarti di tengah-tengahnya. Di sini datanya 3 ditambah 7 10. 6 ditambah 4 10. Berarti data tepi bawah kelas mediannya yang kita ambil itu yang ini. 40 dikurang 0,5, maka kita dapatkan TB-nya 39,5. Lalu N-nya itu sama dengan banyak datanya 20. FK itu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu 2 bilangan
di atas frekuensi median. Kan frekuensi mediannya berarti di sini 7. 2 angka di atasnya, di sini hanya ada 1 yaitu 3, maka frekuensi kumulatifnya 3. Frekuensi mediannya ini mengikuti tepi bawahnya adalah 7. Lalu panjang intervalnya di sini kan interval kelasnya ada 30 sampai dengan 39. Maka bisa kita hitung panjang intervalnya yaitu dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Maka berarti 10 panjang intervalnya, 10 sini. Nah, setelah kita dapatkan data ini, lalu kita substitusikan ke rumusnya. Berarti di sini rumusnya TB-nya berapa? 39,5. Berarti 39,5 ditambah setengah dari N-nya 20 dikurang frekuensi kumulatifnya 3 kita bagi frekuensi mediannya 7 dikali panjangnya 10. Kita kali 10. Nah, lalu kita hitung 39,5 ditambah 1/2 dikali 20 berarti 10. 10 dikurang 3 7. 7/7 berarti kita dapatnya 7/7 dikali 10. Selesaikan dulu yang di dalam kurung. 7 dibagi 7 1. 1 dikali 10 10. Hasilnya 39,5 ditambah 10 yaitu 49,5. Jadi kita mendapatkan nilai mediannya yaitu 49,5. Yang ketiga yaitu ada modus. Modus itu biasa kita kenal dengan data yang sering muncul atau data yang paling banyak. Modus di sini, modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Tepi bawahnya kita melihat dari frekuensinya. Frekuensi tertinggi itu di sini berapa? 7. Maka interval kelasnya masuknya ke 40 sampai dengan 49. Tepi bawahnya berarti kita bisa mengambilnya 40. 40 dikurang 0,5. Berarti didapatkan hasil tepi bawahnya 39,5. Lalu D1 itu satu bilangan sebelum frekuensi modus. Frekuensi modusnya 7, berarti sebelumnya itu bilangan 3. Maka D1-nya selisihnya berarti 7 dikurang 3, hasilnya 4. Kalau yang D2 bilangan sesudah frekuensi modus. Maka kita dapatkan D2-nya itu 7 dikurang 6. Hasilnya 1. Lalu panjangnya masih sama, yaitu panjangnya interval 30 sampai dengan 39 memiliki panjang 10. Setelah kita dapat poin-poinnya, lalu kita substitusikan. Nah, untuk menulis dengan tinta merah saja. TB-nya berapa? 39. Berarti di sini ya. Nah, TB-nya yaitu 39,5 ditambah D1-nya 4 kali P-nya 10. Hasilnya 39,5 ditambah 4/5 dikali 10.
Nah, 4/5 dikali 10, selesaikan di dalam kurung terlebih dahulu. 4/5. Berarti di sini 39,5, 4 dibagi 5 itu 0,8. Kita kalikan dengan 10, maka hasilnya menjadi 8. 39,5 ditambah 8, hasilnya menjadi 47,5. Berarti inilah modusnya. Baiklah, untuk melanjutkan materi sebelumnya, di sini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data per kelompok. Di dalam ukuran penyebaran data ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu simpangan rata-rata dengan rumus SR sama dengan frekuensi dikali dengan titik tengah dikurang X bar dibagi frekuensi. Lalu yang kedua yaitu ada variansi atau ragam. Yang ketiga ada standar deviasi. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nah, contoh di sini sudah ada interval kelas. Interval kelasnya yaitu 30 sampai dengan 39 dengan frekuensi ya, frekuensinya 3. X ini titik tengah. Titik tengah kita dapatkan dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, maka hasilnya 39 ditambah 30 dibagi 2, hasilnya 34,5. Begitu juga seterusnya sampai yang di bawah. Lalu frekuensi dikali titik tengah. Nah, berarti frekuensinya itu 3. 3 dikali 34,5, hasilnya 103,5. Begitu terus ya. Lalu kita dapatkan jumlahnya yaitu 1000. Nah, untuk mencari X bar, kan rumusnya FI dikali XI dibagi FI, berarti 1000. FI XI-nya ya ini 1000 dibagi FI. FI itu frekuensinya 20, maka 1000 dibagi 20, hasilnya 50. Kita mendapatkan X barnya. Berikutnya, kita akan mencari yang di sini. Kan tadi kita mencari X barnya ini ya, yang tadi kita cari. Sekarang kita akan mencari yang ini, XI dikurang X bar. Nah, XI dikurang X barnya, XI itu 3, XI yang pertama yaitu 34,5 dikurang X bar. X barnya itu 50, maka 34,5 dikurang 50, hasilnya 15,5. Begitu juga untuk yang 44,5 dikurang 50, 5,5. Lalu 54,5 dikurang 50, hasilnya 4,5. Terakhir 64,5 dikurang 50, hasilnya 14,5. Kita sudah mendapatkan ya nilai XI dikurang X barnya. Lalu sekarang kita mencari XI dikurang X bar, kita kalikan dengan FI-nya, frekuensinya. Berarti XI min X barnya 15,5 kita kalikan dengan 3, maka hasilnya 46,5. Begitu juga 7 dikali 5,5, hasilnya 38,5. Seterusnya sampai dengan yang di bawah. Kita dapatkan hasilnya, jumlah dari FI XI min X barnya yaitu 170. Nah, setelah itu karena kita sudah mendapatkan hasilnya, kita substitusikan ke dalam rumusnya. Rumusnya yaitu FI dikali XI min X bar. XI min X barnya berapa? Kita dapatkan 170. Berarti di sini 170 dibagi FI. FI itu frekuensinya. Frekuensinya berapa? 20. Nah, mari kita hitung berapa hasilnya. 170 dibagi 20. Sudah, berapa hasilnya? 8,5. Oke, jadi kita mendapatkan nilai dari simpangan rata-rata yaitu 8, kedua yaitu variansi atau bisa juga disebut dengan ragam, dengan rumusnya S kuadrat sama dengan FI XI dikurang X bar kuadrat dibagi FI. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan
karena tadi sebelum mencari ragam kan kita sudah mencari simpangan rata-rata dengan XI dikurang X barnya sudah dapat. Nah sekarang di sini XI dikurang X barnya kita kuadratkan. Nah nilai XI dikurang X bar yang pertama yaitu 15,5. Ini nilai yang pertama kan, 15,5 kita kuadratkan. 15,5 dikali 15,5 hasilnya didapatkan 240,5. Lalu 5,5 dikuadratkan menjadi hasilnya 30,25. 4,5 dikuadratkan menjadi 20,25. Lalu 14,5 dikuadratkan menjadi 210,25. Nah itu sudah kita kuadratkan. Lalu kita kalikan dengan frekuensinya. Berarti frekuensinya yang pertama yaitu 3. Berarti 3 dikalikan dengan 240,25 hasilnya 720,75. Frekuensi yang kedua 7 dikali dengan 30,25 didapatkan hasilnya 211,75. Frekuensi yang ketiga 6 dikali dengan 20,25 didapatkan hasilnya 121,50. Lalu frekuensi yang terakhir atau yang keempat yaitu 4 kita kalikan dengan 210,25 hasilnya 841,00. Nah lalu FI XI dikurang X bar kuadrat ini kita jumlahkan hasilnya 1895. Nah setelah itu kita substitusikan kembali ke rumusnya. Rumus yang ini akan yaitu FI XI min X bar kuadrat hasilnya berapa? 1895. Kita bagi FI nya berapa? 20. Oke. Maka hasilnya (94,75) maka disimpulkan bahwa hasil dari variansi yaitu 94,75. Yang ketiga yaitu standar deviasi dengan rumus S sama dengan akar dari FI XI dikurang X bar kuadrat dibagi FI. Nah karena kita sudah mendapatkan hasil FI XI min X bar kuadrat yaitu 1895 dibagi 20, berarti kita hanya tinggal langsung mensubstitusikan saja 1895 bagi dengan 20, berarti hasilnya tadi 994,75. Berarti akar dari 94,75. Nah, kita mencari akarnya. Didapatkan hasilnya yaitu 9,733. Nah, inilah hasil dari standar deviasi. Demikianlah penjelasannya. Mudah-mudahan dapat membantu dalam belajar. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.